Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Juni Purnamawati SFAM, Kepala Program Keahlian Teknologi Farmasi SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang implementasi Teaching Factory dalam kelas wirausaha bidang industri makanan dan minuman yang telah diterapkan di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Guru merupakan seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Hasil dari kreativitas dan inovasi guru sangat penting untuk dibagikan dalam sebuah karya, baik secara tertulis maupun dalam bentuk video, yang akhirnya nanti bisa menjadi sumber inspirasi bagi guru lainnya untuk tetap berkarya. Tujuan dari berbagi praktik baik ini adalah untuk mengajak para guru dan pengelola pendidikan di tingkat SMK untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah guna menerapkan model pembelajaran Teaching Factory dengan modal sedikit atau minimalis. Namun, sangat bermanfaat untuk mempersiapkan peserta didik sehingga dia siap bekerja sekaligus berwirausaha. Faktor yang menjadi latar belakang program kelas wirausaha bidang industri makanan dan minuman, yang pertama, produk hasil pembelajaran project-based learning belum layak untuk dipasarkan karena sarana yang digunakan untuk produksi belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, lulusan SMK belum dapat diserap industri secara maksimal, sehingga akan menambah angka pengangguran. Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, modal minimalis, sekolah menyusun langkah strategis untuk menerapkan Teaching Factory dalam kelas wirausaha bidang industri makanan dan minuman berisiko rendah. Strategi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan program ini: melakukan konsultasi dengan Badan POM, Dinas Kesehatan, bagaimana cara mendapatkan izin edar produk. Kami juga melakukan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan izin usaha. Kami juga menyiapkan sarana produksi yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan finansial sekolah. Dengan sarana yang ada, kami memilih industri minuman risiko rendah, cukup dengan memanfaatkan ruangan kelas ditambah dengan tempat mencuci alat dan menyesuaikan alur produksi. Selanjutnya, dari Badan POM melakukan visitasi ruang produksi. Apakah sarana yang digunakan untuk produksi memenuhi persyaratan produksi? SMK tanpa kerjasama dengan industri bukanlah SMK. Karena itu, Direktorat PSMK membuat program Link and Supermatch, ada perkawinan antara SMK dengan industri. Lalu, di manakah peran industri dalam pelaksanaan Teaching Factory ini? Yang pertama, penyelarasan kurikulum. Industri berperan sebagai quality assurance. Sekolah bersama industri menyusun pedoman mutu yang digunakan sebagai panduan dalam kegiatan produksi. Lalu yang kedua, industri juga berperan sebagai supplier bahan baku untuk kegiatan produksi. Yang ketiga, guru tamu. Dalam mempersiapkan peserta didik yang siap kerja, kami juga mengundang industri sebagai guru tamu untuk menyampaikan materi tentang budaya kerja dan semua penerapan tentang praktik kerja di industri. Langkah selanjutnya, menyusun kolaborasi dengan Bapak Ibu guru dengan membuat struktur organisasi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki masing-masing guru. Selain dengan industri, kami juga tergabung dalam komunitas UMKM Kabupaten Cilacap, sehingga kami sering diundang untuk mengikuti kegiatan bersama UMKM lain, seperti mendapatkan fasilitas untuk mendaftarkan produk halal dari Dinas Koperasi. Manfaat dari fasilitas tersebut, produk yang dihasilkan dari industri minuman ini telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Tentunya setelah melewati tahap dan persyaratan tertentu dari LPPOM MUI. Dalam setiap tahap produksi, peserta didik kami siapkan untuk membiasakan diri menerapkan standar kerja menggunakan alat seperti yang tersusun dalam SOP yang tertempel pada dinding dekat alat tersebut. Dengan begitu, ketika memasuki dunia kerja, mereka sudah terbiasa dengan budaya kerja.
Kelas wirausaha yang dirancang tidak hanya tentang kegiatan produksi sesuai dengan budaya kerja industri, tapi ada juga praktek pemasaran baik offline maupun online. Aktif dalam berbagai event seperti expo, pameran, ataupun bazar. Selain memperkenalkan produk, hal ini juga berfungsi untuk memperkenalkan sekolah sehingga bisa digunakan sebagai sarana promosi sekolah. Pemasaran secara online dilakukan melalui sosial media seperti Facebook maupun Shopee. Kami mengajak peserta didik melakukan refleksi agar mereka juga mampu memperbaiki kualitas belajar mereka dan guru juga belajar dari masukan baik masukan secara internal maupun masukan dari luar. Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program ini, yang pertama, support system dari seluruh warga sekolah. Yang kedua, kerjasama link and supermatch dengan Dudi. Yang ketiga, kolaborasi yang saling menguatkan di antara sesama koordinator bagian. Yang keempat, melaksanakan promosi secara masif agar kegiatan produksi dapat berjalan lancar atau secara terus-menerus. Selanjutnya, menambah inovasi produk yang mudah diterima masyarakat. Dan yang terakhir, perlu menyamakan visi misi dari pengembangan Teaching Factory ini baik kepada guru maupun peserta didik. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap ketidakberhasilan program ini adalah pengelolaan industri minuman dan makanan yang kurang maksimal. Peserta didik kurang minat dengan kegiatan wirausaha. Produk yang dihasilkan kurang marketable. Peserta didik terkadang sengaja lalai terhadap aturan selama produksi ketika guru tidak mendampinginya. Demi keberhasilan dan keberlangsungan program implementasi Teaching Factory dalam kelas wirausaha bidang makanan dan minuman berisiko rendah, penulis mencoba melakukan refleksi. Langkah yang perlu dilakukan, terus menjalin komunikasi dengan baik bersama Dudi. Melakukan inovasi produk dengan mengikuti pelatihan. Selanjutnya, menyusun sistem marketing online bekerjasama dengan guru TIK. Memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memberi masukan baik kualitas produk maupun sistem pengelolaan industri dalam wadah rapat pengelola yang diselenggarakan setiap akhir bulan. Kesimpulan dari paparan ini, yang pertama, pengembangan Teaching Factory menjadi industri minuman dan makanan berisiko rendah merupakan salah satu langkah strategis yang perlu dilaksanakan di sekolah menengah kejuruan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara kontekstual. Yang kedua, pengembangan Teaching Factory menjadi industri minuman dan makanan berisiko rendah sangat mungkin dilaksanakan semua SMK karena minim modal, namun tetap dapat dikelola secara profesional dan siswa dapat memahami bagaimana menjalankan wirausaha secara utuh. Menerapkan kegiatan produksi pangan olahan yang baik sesuai standar BPOM sehingga menghasilkan peserta didik yang siap memasuki dunia kerja maupun dunia usaha. Yang ketiga, untuk melakukan inovasi ini dibutuhkan kerjasama secara internal dari seluruh warga sekolah maupun kerjasama secara eksternal dari berbagai macam pihak, terutama dari dunia kerja maupun dunia usaha. Demikian paparan dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.